Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau yang sudah sering kali nonton. Dan kalian yang berada di Surabaya, Palangkaraya, Jakarta, dan di kota-kota manapun, we are so welcome to meet all of you. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau yel-yel dulu nih. Udah siap semua? Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi dong, ini kurang semangat nih, ayo. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo Joy, kita mau bernyanyi bersama dimanapun kalian berada. Mari bangkit berdiri, let's celebrate Jesus. Woo! Bertepuk tangan bersama. Percaya rencanamu besar, rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu. Kau yang berkati kami, berkati sesuai rencanamu. Bersama nyanyikan rencanamu besar bagiku. Yes Lord. Karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Mari bersama bertepuk tangan di atas kepala kita. Bersama dengan langkah tangan kita nyatakan, tiada yang mustahil bagimu. Yes Kak. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Sorak-sorak luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yang masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Thank you God. Thank you Lord. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Katakan sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan.
sekali lagi kita tadakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita percaya kita punya Tuhan yang mampu, yang kasihnya besar, yang kuasanya besar. Dan dia masih terus mengadakan perkara yang luar biasa buat kehidupan setiap kita. Mari angkat suara kita menyembah Tuhan. Oh Yesus, kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang memampukan kami, yang menguatkan kami, yang memberi kemenangan. Sebab Tuhan mampu, yes God, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Katakan pemulihan, pemulihan pasti bisa terjadi. Berkat-Mu Tuhan, karena Tuhan mampu. Nyatakan kesembuhan, pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari anak Joy yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Halo semua, setelah kita memuji Tuhan, sekarang kita mau main games sama kakak-kakak dan adik di sini. Main gamesnya adalah ABC 3 dasar. Jadi kita akan main home pimpa dan huruf yang keluar itu nanti kita harus nyebutin nama di Alkitab boleh, kota di Alkitab boleh, negara di Alkitab juga boleh. Apapun yang berhubungan dengan Alkitab. Siap? Ya. Sini yuk, lihat sini. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Home pimpa, yoga, breng. Dihitung. 1. Loh, A, B, C. D, E, F, G, H. Herodes. Oke, sudah. Berarti kakak Obi bisa coret adik sama kakaknya. Terserah, jangan banyak, jangan banyak. Hitungnya dong. Iya. Itu ini India kamu ya. Iya. Oke, kita mulai lagi. Nggak seru kalau menangnya 1 kali. Kita main sampai 4 kali. Lagi. Kau lihat. Oke, Kak. Silakan Kak, boleh coret lagi. Lagi. Ayo Kak, jangan mau kalah. Adik, kamu pasti bisa. Lagi. PHIJ KLMNO. P, Q, R, S, U, V, W, X, Y, Z. Devanya. Boleh, ada. Silakan dicoret lagi. Ya. Bang, aku tahu bang. Kita main 1 kali lagi. Ayo. 1 kali lagi. Home pimpa. OPQ RST. Timotius. Tadius. Loh, Timotius aku. Berarti kalian berdua coret adik. Baru kan jawab ya. Bang, kita tes dulu bang, kita sepakat dulu bang. Kita tahu mau bikin apa bang. Terus nanti kamu bawain berarti. Yang penting di sini. Kamu bawain. Oke. Gimana? Seru kan?
Boleh loh dicontoh di rumah, siapa tahu nanti ada yang kayak adiknya kan jadi cantik kan, banyak tepungnya kayak pedaan. Yuk coba di rumah ya sama saudara sama keluarga. Halo Joy Kids, welcome back lagi di tempat ini minggu ini, dan kita sama-sama hari ini mau bahas tentang sesuatu yang namanya mimpi atau dream. Ini bukan tentang mimpi atau dream waktu kita tidur, oke? Tapi ini mimpi or dream itu lebih kayak cita-cita kita, kayak our vision, our hope. Kira-kira kayak kita kepinginnya apa ya? Our wishes buat future kita, entah kita kepingin sesuatu gitu. Nah, mungkin ada di tempat ini yang kepingin jadi, I wanna be YouTuber, ada nggak? Oke, mungkin ada yang kepingin jadi YouTuber, mungkin ada yang mikirnya presiden, atau mungkin dokter, atau mungkin jadi basketball player, professional ones, atau mungkin ada yang suka drawings, become manga drawers or anything. Nah mungkin ya kan beberapa dari kita banyak hal yang kita kepingin, ada banyak macam-macam ya, ada yang kepinginnya itu dan kepinginnya ini dan lain sebagainya. Nah sebelum kita bahas tentang mengenai apa yang kita akan ceritakan hari ini, pasti tentunya setiap kita itu harus paham bahwa kalau setiap kita punya dream or vision, kayak hope, kepingin ada wishes tertentu buat setiap kehidupan kita ke depannya, itu juga apa yang akan kita bahas hari ini. Ternyata Tuhan juga sudah tempatkan kita kemampuan ataupun talenta bahkan sebelum kita lahir. Dan sebelumnya makanya kita mau lihat nih, ada cuplikan atau mungkin beberapa dari kita udah nonton film ini, superhero fantasi kita hari ini. Mari kita saksikan bersama. Sir, we found it. Agencies have now cordoned off the area and are investigating the light that came down. Jane, I think you want to see this. You alright? You dare threaten me? Thor was so puny. What? He was freaking me out. Where did he come from? Name? He said it was Thor? You know, for a crazy homeless person, he's pretty cut. How'd you get inside that cloud? Also, how could you eat an entire box of Pop-Tarts and still be this hungry? This drink, I like it. Another! This is going on Facebook. Smile. Your ancestors called it magic, and you call it science. Well, I come from a place where they're one and the same. But who are you, really? You'll see soon enough. God, I hope you're not crazy. Do you swear to guard the lives of the innocent and preserve the peace? I swear. I will destroy their kind. You can't kill an entire race. And die with them. These people are innocent. I have no plans to die today. I will return. Hari ini superhero kita yang ada dalam Alkitab yaitu Simpson. Mari sama-sama kita ucapkan Simpson. Nah, orang Israel itu lagi berdosa dengan Tuhan. Nah, akhirnya waktu itu Tuhan itu membiarkan orang Filistin ini menguasai mereka selama 40 tahun. Sama-sama katakan 40 tahun. 40 tahun. Sebentar nggak ya 40 tahun? Lama banget ya, 40 tahun tuh berarti mungkin udah kayak dewasa, bahkan udah punya anak dan bahkan mungkin bisa jadi punya cucu. Bayangin nih selama 40 tahun, jadi dari muda udah sampai dewasa masih juga dia itu dikuasai orang Filistin. Nah pada masa itu ada seorang laki-laki di kota Zora namanya Manoah dari suku Dan. Dan dia punya istri, istrinya mandul dalam arti susah punya anak. Jadi dia belum punya anak nih ceritanya pada waktu itu. Nah tapi suatu hari malaikat Tuhan nemuin istrinya
selama ini dan bilang, selama ini kau tidak dapat mempunyai anak, tetapi tidak lama lagi kau akan hamil dan mendapatkan seorang anak laki-laki, sebab itu jagalah dirimu baik-baik. Jangan minum anggur ya, katanya malaikat, atau minuman keras, atau makan sesuatu yang haram. Nah, setelah anakmu itu lahir, jangan sekali-kali engkau memotong rambutnya. Wow, kayak ini apaan ya? Kenapa dengan rambutnya coba? Nah, akhirnya malaikat juga bilang nih, sebab sejak dalam kandungan ia sudah ditentukan untuk menjadi orang nazir. Dialah yang akan berjuang untuk membebaskan orang Israel dari kekuasaan orang Filistin. Nah, singkat cerita, anaknya lahir dan dinamakan yaitu Simson. Oke, mari kita sama-sama ucapkan 2, 3, Simson. Nah, suatu hari Simson ini ceritanya udah beranjak dewasa. Simson pergi ke Gaza. Maka penduduk Gaza juga mendengar bahwa Simson itu ada di sana, dan Simson ini orang yang sangat kuat banget. Berusaha beberapa orang musuhnya berusaha membunuh dia, tetapi nggak berhasil. Padahal mereka mau membunuh saat Simson tuh waktu dia tidur aja. Kalau tidur kan mungkin lengah ya, dia nggak waspada, dia nggak sadar kalau ada musuhnya. Tetapi pada waktu itu mereka datang untuk membunuh Simson, ternyata Simsonnya katanya nggak tidur nih. Jadi mereka gagal membunuh dan mereka nggak bisa bunuh Simson. Nah, suatu kali Simson ini jatuh cinta kepada seorang wanita dari lembah Sorek. Nah, wanita itu namanya Delila. Nah, waktu dia naksir seorang wanita ini, maka datanglah 5 orang penguasa Filistin yang yaitu musuhnya dari Simson, datang kepada Delila. Dan dia berkata, ayolah kamu bujuk aja si Simson itu, kan Simson lagi having a crush sama kamu kan. Pasti dia mau kasih tahu nih secret resepnya apa nih kira-kira. Misterinya apa nih kira-kira yang membuat dia tuh bisa kuat banget dan gak bisa dibunuh selama ini. Nah, ayo coba kamu rayu aja supaya dia bisa kasih tahu rahasianya. Nah, dengan demikian kami akan datang dan mengikat dia pada saat kamu sudah tahu rahasianya dan akan mengalahkan dia. Nah, nanti kalau Simson ini udah kalah, kamu akan kami beri 1.100 uang perak. Setiap prajurit akan kasih ke Delila. Wah, lumayan ya kan? Uangnya jadi banyak banget. Jadi Delila mulai mikir, oke lah ya, aku coba nih untuk bujuk Simson. Kira-kira apa sih rahasianya? Nah, yang pertama, waktu Delila tanya, apa sih yang membuat kamu itu lemah dan bisa dibunuh? Apa rahasiamu? Simson jawab nih, kalau aku tuh diikat 7 tali busur baru yang belum kering betul, saya akan lemah dan menjadi seperti orang biasa. Oke, lalu Delila kasih tahu orang-orang Filistin ini, orang Filistin langsung datang dan bawa 7 tali busur yang belum kering ini. Kemudian dia ikat si Simson, tetapi waktu sekali lagi orang Filistin tuh berusaha membunuh, ternyata talinya bisa diputusin sama Simson. Jadi Delilahnya marah-marah nih sama Simson. Nah kan kamu bohong, katanya 7 tali busur tali itu tadi. Ternyata nggak bisa, ternyata kamu masih bisa lolos dan masih bisa patahin semua talinya. Oke, Simson akhirnya jawab, oke. Ginilah. Kalau 7 untayan rambutku dijalin pada benang dan diperkakas tenun, kemudian diikat pada kayu perkakas tenun itu, maka aku akan lemah dan aku akan menjadi seperti orang biasa. Oke, maka Delila membuat Simson itu tertidur, ya kan, ditidurin mungkin nyanyiin lullaby, Nina Bobo gitu ya mungkin. Dia menjalin 7 untayan rambut Simson pada benang di perkakas tenun. Setelah itu ia mengikat pada kayu perkakas tenun itu lalu berseru, Simson, orang Filistin datang. Simson pun bangun lalu menarik rambutnya hingga lepas dari perkakas tenun itu. Kemudian kata Delila kepadanya, kau katakan ya sekali lagi, kamu bohong lagi. Gimana sih? Nah akhirnya karena setiap hari Delila itu terus aja ngerengek, mendesak untuk kasih tahu rahasianya, si Simson ini lama-lama udah, aduh aku bosan banget.
Mungkin kayak dia mikirnya Delila ini ngomel terus, tanyain terus, oke lah. Nah akhirnya Simpson dia menyerah karena diomelin terus ya mungkin sama Delila. Dia ceritakan nih akhirnya rahasianya. Katanya dia, akhirnya dia bilang ke Delila, rambutku ini belum pernah dipotong sejak lahir. Nah, aku ini telah diserahkan kepada Tuhan Allah menjadi miliknya yang khusus. Sejak lahir aku udah dinasarkan sebagai seorang nazir. Kalau rambutku dipotong maka kekuatanku akan hilang. Aku akan jadi lemah dan jadi orang biasa. Nah, lalu Delila merasa bahwa Simpson telah benar-benar nih kali ini memberitahukan rahasianya. Sebab itu dia langsung memberitakan berita ini kepada penguasa Filistin musuhnya. Datanglah sekali lagi. Akhirnya beneran nih, Simpson pun kalah. Dan mereka datang kepada Delila membawa uang yang udah mereka janjiin itu. Sekali lagi, waktu dia dikalahkan oleh musuh-musuhnya, kemudian ia disiksa Simpsonnya. Dan akhirnya benar-benar Simpson ini kekuatannya hilang dan dia berteriak, Simpson! Sekali lagi waktu orang Filistin datang, yes! Akhirnya nih kamu kalah. Nah waktu Simpson bangun dan menyangka ia dapat lolos seperti pada waktu yang lalu-lalu, ia nggak tahu bahwa Tuhan itu telah meninggalkan dia. Karena apa? Sekali lagi kesalahannya dia sendiri ya kan. Dia udah dikasih tahu jangan dipotong, kok malah sengaja gitu kasih tahu orang lain rahasia yang Tuhan udah kasih kekuatannya untuk dia. Dan pada waktu Tuhan sudah meninggalkan dia karena kesalahannya dia sendiri, karena dia memotong rambutnya, dia memberitahukan rahasia itu bahwa rambutnya itu kalau dipotong kekuatannya hilang. Maka sekali lagi waktu orang Filistin nangkep dia dan akhirnya katanya mencungkil biji matanya. Can you imagine that? Gimana matanya dicungkil dan berarti dia udah nggak bisa lihat lagi. Nah akhirnya mereka musuhnya membawa Simpson untuk ke Gaza dan mengikat dia dengan 2 rantai tembaga lalu memasukkannya ke dalam penjara. Dan di sana ia disuruh bekerja untuk menggiling dan selama itu pula rambutnya akhirnya mulai nih kan bisa tumbuh lagi, mulai panjang lagi. Nah pada suatu hari para penguasa Filistin ini mereka berkumpul, mereka mau pesta, mereka mempersembahkan korban yang secara besar-besar gede-gedean lah pokoknya untuk Dagon yaitu dewa mereka. Nah mereka menyanyikan dewa kita telah memberikan kepada kita kemenangan atas Simpson nih musuh kita. Sementara mereka bersukaria, mereka happy banget, mereka berkata, bawalah Simpson kemari supaya ia bisa menjadi bahan tertawaan dari setiap kita musuhnya nih. Akhirnya kita bisa mengalahkan kamu ya. Nah akhirnya Simpson ini dia digeret, dia diambil dari penjara dan ia diletakkan di depan orang-orang musuhnya supaya menjadi bahan tertawaan. Akhirnya dia diberdirikan di 2 tiang yang besar. Ketika orang banyak itu melihat Simpson, mereka memuji Dagon dan bernyanyi, dewa kita memang beneran nih telah menyerahkan kepada kita kemenangan atas musuh yang telah merusak negeri kita dan membunuh begitu banyak orang kita. Nah, karena gedung itu penuh sesak dengan orang kelima penguasa Filistin itu juga ada di sana. Dan di tingkat atas gedung itu ada kira-kira 3.000 orang. Mereka semuanya menonton dan mengejek Simpson. Pada saat itu Simpson berdoa dan dia berkata, ya Tuhan yang maha tinggi, sudilah engkau mengingat saya. Berikanlah kiranya kekuatan lagi kepada saya sekali ini aja ya Allah. Supaya dengan tindakan ini saya dapat membalas semua musuh saya orang Filistin itu yang telah mencungkil kedua mata saya. Setelah itu Simpson memegang kedua tiang di tengah yang menjaga gedung itu. Lalu sambil bertopang dengan tangan kirinya pada tiang yang satunya dan tangan kanannya pada tiang yang lainnya, ia berseru, biar aku mati bersama orang-orang Filistin ini. Dan dengan sekuat tenaganya ia mendorong tiang-tiang itu sampai roboh dan menimpa kelima penguasa Filistin bersama semua orang lainnya yang ada di ruangan itu. Semuanya meninggal, juga termasuk Simpson. Tapi pada waktu kematiannya diceritakan ia telah membunuh lebih daripada waktu kejadian dia sebelum dicungkil matanya. Nah, kemudian datanglah sanak saudaranya dan semua kaum keluarganya untuk mengambil jenazahnya dan mereka membawa jenazahnya itu pulang dan memakamkannya di dalam kuburan Manoah ayahnya. Dan kuburan itu terletak di antara Zora dan Esitaol.
Simson menjadi pemimpin Israel katanya 20 tahun lamanya. Nah, kita tahu ya berarti ceritanya tentang Thor dan juga dengan Simson ini ada kemiripan. Yaitu gimana mereka berdua pernah kehilangan kekuatannya. Yang setuju katakan yes. Nah, tapi kita nggak fokus sama kehilangan kekuatannya, oke? Hari ini we focus on the positive things. Dimana Tuhan itu, God gives us the special abilities and gifts. Nah, Simson dia sejak lahir sudah dikasih kekuatan yaitu oleh Tuhan, dan bahkan belum ada rencana apapun, parentsnya belum lahir pun Simson udah dapat kekuatan daripada Tuhan. Nah, kalau kita tahu ya, kalau kita ngeliat nih yang namanya kado atau ada apapun lah yang pokoknya nice untuk kita kasih ke seseorang. Nah, kita coba lihat nih, pasti kayak kita mikirnya, wah di dalam itu jangan-jangan mungkin kadonya ini, apa si A atau B atau sesuatu nih. Pasti akan kita sudah langsung bisa tebak, karena apa? Wrapnya, hadiahnya udah dengan bungkusnya yang begitu cantik. Pasti kita tahu, wah ini ada special event antara mungkin Christmas, birthday, or anything, ya kan? Nah tentunya waktu kita kasih hadiah itu, pasti kita nggak mungkin sembarangan pilih hadiah yang setuju kan yes. Dan kita mau kasih yang spesial buat masing-masing mereka. Nah ketika kita lahir juga diberi hadiah yang udah dipilih khusus sama Tuhan untuk setiap kita. Dan hadiahnya itu bisa beda-beda. Bisa talentanya itu dalam hal mungkin olahraga, dalam hal musik, dalam hal mungkin pinter science atau math, atau mungkin bahkan di dalam art, design, ataupun apapun itulah. Tapi Tuhan sudah menempatkan kita dengan talenta khusus, dengan hadiah khusus pada saat kita lahir. Dan Tuhan kasih itu untuk sebuah alasan. Karena Tuhan mau setiap kita melayani Tuhan dengan talenta kita yang kita miliki, sehingga juga talenta itu bisa memberkati orang lain. Yang setuju karena yes. Nah, tapi mungkin sebagian dari kita, mungkin kita masih bingung. Kayak main musik juga kayaknya aku belum bisa. Nyanyi juga nggak terlalu. Mungkin gambar juga nggak terlalu. Nah, it's okay nih. Jangan sedih atau kecewa. Tetap mari kita latih terus, lakukan yang terbaik. Mari kita latihan terus, mungkin antara kita musik mulai dari awal ataupun olahraga atau seni apapun, tetap kita latih terus dan kita akan percaya bahwa Tuhan itu udah kasih kita special gift or abilities since we were born. Selalu ingat yaitu God gives us special abilities and gifts. Sekali lagi yuk kita mau ucapkan sama-sama 2, 3. God gives special abilities and gifts. Sumber kebenaran kita hari ini adalah God give us special abilities and gift. Ayat penuntun kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim 13 dan 16. Or in English, Judges 13 and 16. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 10a. Kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Or in English, 1 Peter 4, verse 10a. God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gift. Mari adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami lagi hari ini ya Bapa. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah bermain game. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami dalam 1 minggu ke depan, sertai dan jagai kami selalu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Oke ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube Joy Kids Alpha Wicked Church. See you, dadah.